Tribuners, kembali lagi berjumpa dalam acara podcast Ya Lo Jaket. Masih bersama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Dr. Arif Fahrialsa. Prof, kita bicara tentang fakultas baru, jurusan baru ya? Iya. Di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Tentang Fakultas Penerbangan Kedokteran ya? Program studi. Oh, program studi. Bisa dijelaskan ya, Pak? Ya, jadi begini ya, bahwa sebenarnya itu tidak baru ya, udah lama, udah berapa tahun. Jadi itu yang tadi karena memang FKU ini ya membawa misi untuk mendukung program-program pemerintah. Jadi memang kadang-kadang kita harus menjadi pionir dalam membentuk program studi. Nah, salah satunya pionir kita ini adalah kita membuat program studi kedokteran penerbangan, program studi spesialis kedokteran penerbangan. Jadi kan kalau dokter nih kan lulus, oke nih sebagai dokter umum lah, istilah orang awamnya seperti itu ya kan. Nah, setelah dokter ya kemudian dia kan mau ngambil spesialis. Nah, saat ini ada pilihan, ada 32 program spesialis yang kita punya. Beberapa program spesialis kita itu bahkan belum ada lagi di fakultas lain, di universitas lain yang punya gitu loh. Nah, salah satunya adalah program studi kedokteran penerbangan, spesialis penerbangan. Ini pertama di Indonesia ya? Ini pertama di Indonesia, ya bahkan di regional juga, ya di ASEAN juga katanya juga nggak ada nih sekarang. Saya nggak tahu di China mungkin sudah ada sekarang ya. Jadi artinya dokter-dokter ini ya melakukan pendidikan untuk meraih gelar spesialis kedokteran penerbangan. Nah, tujuannya apa sih spesialis kedokteran penerbangan ini? Jelas kan kita tahu ya, apalagi Indonesia ini adalah negara kepulauan. Dengan negara kepulauan, berpindahnya orang dari satu orang lain kan perlu pesawat, ya kan perlu terbang. Nah, para pilot-pilot ini pun kan juga harus tetap fit misalnya kan gitu. Nah, ahli spesialis kedokteran penerbangan nih salah satunya nih. Jadi ketika mereka melakukan medical check up, memenuhi standar tertentu untuk bisa terbang, layak terbang. Nah, ini adalah tugas yang akan dinilai oleh para dokter spesialis kedokteran penerbangan tersebut. Jadi beda ya diagnosanya ya? Ya, tentu akan ada perbedaan. Kemudian juga para spesialis kedokteran penerbangan ini pun juga karena tadi intinya adalah juga untuk mengidentifikasi apa sih penyakit-penyakit yang memang bisa muncul ketika orang itu terbang misalnya gitu ya. Nah, ini juga terkait dengan misalnya untuk kita kan ya ini sebelum masa pandemi ya sampai 200 ribuan kan warga Indonesia yang untuk haji misalnya, untuk umroh kan juga ya tinggi juga kan. Nah, itu kan macam-macam tuh kan mereka itu. Nah, disitulah tugas spesialis kedokteran penerbangan untuk memberikan assessment, penilaian gitu. Jadi memang sejatinya airlines yang ada pun juga dilengkapi dengan spesialis kedokteran penerbangan. Sudah mulai nih? Ya udah kita ya? udah ada gitu ya, udah ada. Tapi memang belum umum lah kasarnya begitu ya. Nah, selain itu juga mungkin juga untuk tadi medical check up, kemudian juga untuk evakuasi kan misalnya orang perlu kan nih misalnya karena suatu penyakit dia perlu dievakuasi dari daerah ke kota besar misalnya Jakarta, itu juga ada perlu pendampingan misalnya, itu bisa aja. Nah, misalnya salah satunya begitu. Jadi banyak hal yang bisa dikerjakan oleh seorang dokter spesialis kedokteran penerbangan. Jadi nggak sembarang dokter. Iya, artinya ada kriteria tertentu gitu loh. Ya ini kan kita bicara soal keselamatan pasien, keselamatan penerbang, ya banyak hal lah. Oleh karena itulah memang perlunya itu seorang dokter kedokteran spesialis kedokteran penerbangan. Dan di satu sisi juga kan kembali lagi nih Indonesia ini sebagai negara kepulauan, luas kan kita nih dari Sabang sampai Merauke, itu kan memang butuh kemampuan TNI Angkatan Udara yang optimal kan. Nah, TNI AU pun juga perlu nih didukung oleh para dokter spesialis kedokteran penerbangan untuk performance-nya itu tetap tinggi gitu loh. Ya, jadi ini kira-kira kenapa penting. FKW memotret bangsa Indonesia secara geografis, melihat penduduk-penduduk yang terpencar sehingga membutuhkan dokter yang bisa menjangkau hingga ke perbatasan. Hal itulah yang membuat FKW membentuk prodi baru gitu ya. Salah satunya itu ya, karena memang ada need bahwa ini udah ada kebutuhan seorang dokter spesialis kedokteran penerbangan, mengingat mobilitas
penerbangan kita ini kan tinggi gitu loh. Ini tentu sebelum pandemi ya. Iya. Sekarang memang menurun, tapi ke depan setelah selesai pandemi pasti ini akan booming lagi. Saya rasa transportasi udara masih dibutuhkan. Ya kan tidak mungkin semua itu disambung dengan darat. Ya kan istilahnya kan nggak Iya, mungkin. betul. Ya di satu sisi untuk urusan Jawa Sumatera aja kan belum beres-beres itu kan istilahnya kan gitu Masih misalnya. panjang. Masih panjang Prof, perjalanan. apakah beda nggak sih syarat penerimaannya? Tentu ada syarat. Jadi kalau misalnya kan kita bicara soal bagaimana orang menjadi seorang dokter spesialis. Tentu standar awalnya dia harus lulus ujian yang dilakukan oleh pihak UI ya, SIMAK itu ya, ada TPA bahasa Inggris. Nah kemudian tentu nanti ada yang kita bilang tes psikologi MPPI. Apakah si calon ini memang misalnya memang dipertimbangkan atau malah ada yang bilang oh ini tidak dianjurkan misalnya kan gitu, karena ini berhubungan dengan pekerjaannya nanti sebagai seorang dokter spesialis, baik itu misalnya dokter penerbangan atau apa. Nah kemudian nanti ada kekhususan tentunya ya, jadi paling tidak dia mesti belajar juga nih apa sih kira-kira permasalahan-permasalahan kesehatan yang berhubungan dengan penerbangan misalnya ya. Jadi artinya memang ada persyaratan khusus, tapi intinya adalah ya seleksi ujian gitu. Artinya kan kalau di ketinggian misalnya giginya bolong suka sakit atau itu ada syarat-syarat seperti itu nggak? Ya tentu saya tidak tahu secara detail ya kan, itu kan bukan keahlian saya, tapi paling tidak memang mengidentifikasi lah. Ya mengidentifikasi apa dan juga turut membantu airline tadi. Ya termasuk juga kita berharap untuk para jamaah-jamaah haji umroh kita nanti ke depan itu juga ada pendampingan, walaupun mungkin tidak secara langsung tapi ada pendampingan oleh spesialis kedokteran penerbangan gitu. Karena memang mereka belajar tentang bagaimana perubahan ya fisiologis atau mungkin penyakit-penyakit yang bisa timbul pada saat seseorang itu terbang gitu. Tribuners, bagi Anda yang berminat menjadi dokter spesialis di angkasa, daftar sekarang di FKUI. Prof, bicara lulusan, orang kan bicara cuan gitu ya. Iya. Itu kok masa depannya lulusan fakultas prodi itu gimana? Ya sekarang sih itu kan tergantung kita. Ya semuanya kan ya mohon maaf aja memang saat ini sebenarnya harus kita perjuangkan ya bahwa mestinya dokter bekerja itu bukan berdasarkan apa yang dia kerjakan gitu loh. Artinya bukan pelayanan. Artinya kalau sekarang ini kan boleh dibilang memang sudah ada model remunerasi. Tapi tetap basicnya adalah dokter bekerja itu dokter bisa mendapatkan penghasilan kecuali memang standar ya basicnya, basic salary sebagai pegawai negeri misalnya itu ada memang, atau sebagai dokter TNI itu ada, tapi setelah itu kan untuk dia artinya berikutnya itu harusnya berdasarkan pelayanan. Jadi artinya kalau dia tidak ada pelayanan, tidak ada pasien, tentu nggak dapat uang gitu loh. Jadi, jadi itu yang sebenarnya idealnya mestinya ke depan pemerintah juga melakukan dalam meng-hire dokter itu udah ngasih fixed rate gitu loh. Oke, misalnya ini dokter umum sekian, dokter spesialis sekian, konsultan sekian gajinya, sehingga dia tidak berpikir untuk dalam tanda petik meningkatkan jumlah pasien, pokoknya dia pasien datang dia layanin karena dia akan mendapat standar demikian gitu loh. Jadi prinsipnya adalah itu tadi mesti seperti itu. Jadi misalnya dokter spesialis penerbangan dia bekerja di airlines, sudah dikasih aja gaji, let's say misalnya 40 juta, 50 juta, selesai mestinya. Jangan berdasarkan pelayanan misalnya begitu. Nah, mestinya memang ke depan seperti itu. Semakin besar ya. Ya, kalau artinya begini, maksud saya itu oke lah ada sistem remun, tapi maksud saya ada standarnya yang mesti diberikan. Kalau sekarang kan tidak. Oke, dia misalnya pegawai Deplu Kementerian Perhubungan, ya gaji basic salary kita tahu pegawai negeri kan misalnya segitu, ya 5 juta misalnya udah S2 misalnya kan gitu misalnya. Tapi nanti ada, nah itu mestinya untuk dokter spesialis ada tambahan lagi yang saya bilang tadi itu, sehingga gaji itu tidak berdasarkan jumlah yang dilayanin gitu loh. Tapi memang dia ada kompetensi sesuai dengan kompetensi gitu loh. Jadi masa belajar harus dihargai. Iya. Jangan sampai sama ratakan. Saya juga nggak mau dong. Tribuners, jangan kemana-mana. Kita akan gali lebih dalam lagi tentang sosok
Profesor Arif Haryalsa.